sholawat kepada Nabi. Yang saya hormati Ibu Nur Fadlia, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar. Adapun juga ada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mayam Kidamu. Saya mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana implementasi kurikulum darurat COVID-19. Adapun kajian-kajian yang akan dibahas yaitu tentang hambatan apa saja ataupun kesulitan apa saja yang didapat dalam pengembangan kurikulum di masa COVID-19 yang ada pada saat ini. Baiklah, langsung saja. Kata Kemendikbud tentang kurikulum darurat ini, banyak kendala yang dihadapi oleh guru, orang tua, dan anak selama pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut dengan PJJ di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, kendala yang dialami oleh guru adalah kesulitan guru dalam mengelola PJJ dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum serta waktu pembelajaran yang minim sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar. Yang kedua, untuk orang tua, kendala yang dihadapi adalah tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab lainnya yang mesti ia kerjakan, serta kesulitan orang tua dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. Sedangkan yang ketiga adalah kendala yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Siswa mendapatkan kendala pada saat ia kesulitan untuk konsentrasi belajar dan mengeluhkan beratnya penugasan soal-soal yang telah diberikan oleh guru. Maka itu surat keputusan bersama ataupun SKB 4 Menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan pada pertengahan Juni 2020 akhirnya direvisi. Tentunya semua itu berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat. Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud Pak Nadiem pada taklimat media penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 Jakarta. Adapun zona ataupun tempat yang diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka hanyalah tempat ataupun zona-zona yang sudah diberi tanda, yaitu zona kuning dan zona hijau. Zona kuning diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka. Dalam revisi SKB tersebut, Pak Nadiem mengatakan bahwa di zona kuning diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka. Pada kesempatan itu, Mendikbud juga menjelaskan bahwa pemerintah mengimplementasikan 2 kebijakan, yaitu yang pertama yaitu perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka diperbolehkan untuk semua jenjang yang berada di zona hijau dan zona kuning. Yang kedua yaitu kurikulum dalam kondisi khusus. Sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Modul pembelajaran dan asesmen dibuat untuk mendukung pelaksanaan dalam kondisi yang ada pada saat ini. Untuk daerah yang berada di zona orange atau zona merah tetap dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan sekolah. Pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah, kata Mendikbud. Mendikbud juga menegaskan meskipun di zona hijau ataupun zona kuning, sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan Pemda ataupun Kanwil dan kepala sekolah. Terkait kurikulum darurat ini, Pak Nadiem menjelaskan
itu merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013. Pada kurikulum darurat ini, ada penyederhanaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Ini bertujuan agar guru lebih fokus pada kompetensi esensial dan kompetensi persyaratan untuk kelanjutan pembelajaran. Pak Nadiem juga memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk memilih 3 opsi pelaksanaan kurikulum. Yang pertama yaitu tetap menggunakan kurikulum nasional 2013, yang kedua menggunakan kurikulum dalam kondisi khusus, dan yang ketiga melakukan penyederhanaan kurikulum. Pak Nadiem juga mengatakan dengan penyederhanaan kurikulum tersebut diharapkan akan memudahkan proses pembelajaran di masa pandemi ini, dan dia menegaskan penyederhanaan ini juga akan memberikan dampak yang positif bagi pendidik, peserta didik, juga pada orang tua anak. Ketiga, ada rekomendasi untuk pemerintah Indonesia. Yang pertama yaitu menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan kondisi regional. Yang kedua yaitu membentuk gugus kerja di daerah untuk memberikan panduan. Yang ketiga yaitu mengembangkan kerangka kerja pengawasan dan strategi untuk penggunaan dana BOS. Yang keempat itu memberikan otonomi lebih luas kepada kepala sekolah. Yang kelima yaitu melengkapi pendidik dengan keterampilan untuk melaksanakan PJJ. Dan yang terakhir yaitu menjaga kemitraan pemerintah dan swasta di sektor pendidikan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Di sini juga saya sudah mengadakan wawancara langsung kepada pada pendidik ataupun guru, juga ada pada siswa dan orang tua siswa. Bisa Anda lihat di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatma Ali Kidamu, MPD. Tempat mengajar SDN 8 Tapa, Kabupaten Bone Mulayang. Baiklah, hambatan yang saya atau kesulitan yang saya alami pada saat COVID-19 ini, yakni pembelajaran jarak jauh, itu merupakan hambatan yang dirasakan paling luas ya dalam sektor pendidikan, bahkan sebelum pandemi. Namun krisis yang berlangsung saat ini mempercepat adopsi pelaksanaan secara signifikan. Nah, penting untuk mengikut sertakan ya dalam keterampilan pembelajaran jarak jauh dalam program pendidikan guru-guru di masa yang akan datang. Adapun hambatan lain atau kesulitan yang saya rasakan dalam masa COVID-19 ini, yakni pembelajaran saat proses daring. Sebagian anak-anak siswa yang ada di SDN 8 Tapa itu ada yang memiliki alat komunikasi HP, dan ada juga yang tidak memiliki HP atau alat komunikasi itu. Kedua, banyaknya siswa yang tidak memahami materi yang dipaparkan oleh guru. Itu yang kedua. Yang ketiga, jaringan internet. Ada yang bagus dan ada yang tidak. Dan kemudian ketersediaan kuota yang dimiliki oleh anak tersebut sangat minim. Karena itu tergantung dalam ekonomi anak tersebut. Keempat, saya sulit memantau perkembangan daripada siswa itu. Dan yang kelima, itu kurangnya pemahaman siswa ketika melakukan proses
pembelajaran daring. Selanjutnya, penerapan pembelajaran yang saya lakukan pada masa COVID ini, yakni dalam proses pembelajaran mengajar, seperti ini strategi yang saya lakukan sebagai guru adalah memberikan tugas melalui grup WhatsApp kelas atau menjelaskan melalui link YouTube. Nah, setelah dijelaskan melalui link tersebut, saya akan memberikan soal kepada anak-anak saya. Kemudian setelah mereka mengerjakan tugas, siswa mengirimkan kembali hasil kerjanya ke Telegram guru yang bersangkutan. Demikianlah jawaban singkat yang saya dapat berikan kepada si penanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halijaal, sekolah di SDN nomor 20 Dunyingi, kelas 3B. Baiklah, adapun kesulitan-kesulitan yang saya rasakan saat bersekolah dari rumah atau pembelajaran jarak jauh di masa COVID-19 ini, yaitu saya kurang paham ataupun memahami aplikasi-aplikasi yang disarankan guru untuk mengikuti pembelajaran. Terkadang jaringan internet saya sering bermasalah. Saya sering merasa bosan mengikuti pembelajaran daring. Guru lebih sering memberikan tugas secara terus-menerus daripada materi. Saya sering tidak memahami materi-materi yang diberikan sehingga membuat tugas saya menumpuk karena tidak bisa menjawabnya. Demikian jawabannya dari saya atas pertanyaan kakak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya mengajar anak di rumah itu gampang-gampang susah. Gampang kalau misalnya anak lagi mood, belajarnya mungkin lebih gampang. Kalau misalnya anak lagi tidak mood, itu agak susah juga. Kadang menyesuaikan dengan mood anak itu susah juga. Terus butuh kesabaran ekstra. Terus pokoknya gampang-gampang susah. Lebih bagus sih ya di sekolah, jadi tenaga pengajarnya lebih profesional.